Saudaraku sekalian, perhatikan. Dulu ada seseorang yang dia punya cita-cita yang sangat besar. Perhatikan sebentar. Dulu dia punya cita-cita yang sangat besar. Dia ingin menjadikan negaranya menjadi negara yang maju, yang baik. Sekali lagi, dia punya keinginan, cita-cita menjadikan negaranya menjadi negara maju dan menjadi baik. Tapi ternyata setelah dia sampai di negaranya, ternyata dia gagal untuk menjadikan negaranya menjadi baik. Akhirnya dia turunkan cita-citanya yang tadi membuat negaranya lebih baik. Akhirnya dia turunkan provinsinya menjadi lebih baik. Ternyata berapa tahun dia memproses di provinsinya tetap tidak menjadi baik. Akhirnya dia turunkan cita-citanya lagi. Dia punya keinginan agar kabupatennya menjadi kabupaten yang maju dan lebih baik. Tapi ternyata waktu berjalan, ternyata tetap tidak menjadi baik. Akhirnya dia turunkan cita-citanya lagi menjadi desanya lebih baik. Desanya lebih maju, desanya lebih baik. Tetapi ternyata dia juga gagal. Setelah itu dia akhirnya pulang ke rumahnya. Dia kumpulkan istri dan anaknya. Dia punya cita-cita untuk menjadikan keluarganya keluarga yang lebih maju dan menjadi baik. Tapi ternyata, ini perhatikan, tapi ternyata untuk yang terakhir kalinya dia juga gagal mendidik anak keturunannya dan keluarganya menjadi lebih baik. Negaranya dijadikan lebih baik gagal, provinsinya gagal, kabupatennya gagal, desanya gagal, bahkan sampai keluarganya dia gagal mendidik menjadi lebih baik. Akhirnya dia berkata, karena dia sudah berumur, sudah tua, akhirnya dia duduk di kasurnya. Setelah dia sudah lemah, tidak bisa lagi aktif badannya, kemudian dia berbaring di kasurnya. Dia berkata, ini katanya unik. Katanya dia, seandainya dulu saya cita-cita bukan menjadikan negara lebih baik, tetapi saya menginginkan diri saya menjadi lebih baik, maka saya akan mampu mengubah keluarga saya menjadi baik. Bahkan saya akan mampu mengubah kabupaten, provinsi, dan negara lebih baik. Jadi kalau kita menginginkan anak keturunan kita menjadi orang baik, keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik, maka saatnya kita mulai dengan diri kita menjadi orang baik. Paham ya? Baik. Sebagaimana tadi dia ingin menjadikan negaranya lebih baik, tapi dia gagal karena dirinya masih belum baik. Jadi orangnya dua, orang yang mengerjakan dosa ada dua. Yang pertama, orang yang mengerjakan dosa dengan berbangga diri. Nah ini bisa saja akan menjadi kafiri. Bacalah Al-Quran, bangga Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui yang ada di depan kalian, yang ada di belakang kalian. Tahu semuanya, ada dimanapun tahu Allah. Itu. Jadi meskipun kalau kita hanya bisa melihat yang ada di depan kita, kalau Allah tidak, semuanya ada di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang terakhir apa? Ayatnya tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu 'hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi intinya yang terakhir seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, bahwasanya Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Bahkan tadi dijelaskan dunia ini ketimbang Allah tidaklah dibandingkan dengan debu. Allah itu maha besar. Jadi mungkin itu dari ayat kursi. Ayat kursi nanti akan ditanya terus menerus
arti ayat kursi mulai dari ayat 1 ya, ayat pertama. Nanti akan kita ingat-ingat bersama setiap hari Selasa insyaallah. Dilanjutkan dengan Ustaz Wahid. Bismillah. Mari kita baca bersama. Masih ingat kembali? 2, 3. Bisa insyaallah. 2, 3. Biar nanti kita latihan suara dengan suara naik. Baik, perhatikan. Oke, 2, 3. Yang ini, perhatikan, masih ingat? Ini tidak usah dibaca, hanya disimpan dulu. Bisa ya? Masih ingat nadanya? Oke, 2, 3. Iya. Sudah mengetahui dan hafal di luar kepala 28 huruf ini, maka kita sudah tinggal 2 langkah lagi. Jadi yang pertama, kalau mau bisa baca Quran harus hafal ini dulu. Yang pertama, sampean sudah hafal insyaallah? Oke, baik. Yang kedua, tinggal panjang pendeknya. Jadi panjang pendeknya nanti dilatih. Ciri panjang, fathah diikuti alif. Apa katanya saya? Fathah. Kasroh diikuti ya. Dhammah diikuti waw. Mudah? Oke, saya kasih nada biar lebih mudah. Fathah diikuti alif. Ikuti saya, 2, 3. Fathah. Oke, yang kompak perhatikan. Fathah perhatikan saya dulu. Fathah diikuti alif a. 2, 3. Fathah diikuti alif a. Oke, perhatikan. Kasroh diikuti ya i. Kasroh diikuti ya i. Mudah? Coba dari fathah. 2, 3. Fathah diikuti alif a. Kasroh diikuti ya i. Benda segula kebi. Oke, perhatikan. Saya ulangi lagi. Fathah diikuti alif bersama-sama 2, 3. Fathah diikuti alif a. Mantap. Kasroh diikuti ya i. Oke, bersama-sama dari fathah. 2,
tiga. Fathah diikuti alif a, kasroh diikuti ya i. Mudah? Oke, perhatikan. Yang terakhir, dhammah diikuti waw u. Saya ulangi, dhammah diikuti waw u. Oke, dhammah diikuti waw u. Sekarang saya mau baca dari depan. Perhatikan. Fathah diikuti alif a, kasroh diikuti ya i, dhammah diikuti waw u. Semua dibaca a i u. Bisa ya? Oke. Berarti kalau sudah menguasai panjang pendek, ini sampean tinggal satu tahap lagi, yaitu dengung atau tidak dengung. Tapi kita tahan yang ketiga. Kita pastikan sampean sudah bisa 1 dan 2. Baik. Fathah diikuti alif, bersama-sama 2, 3. Fathah diikuti alif a, kasroh diikuti ya i, dhammah diikuti waw u. Ya, tepuk tangan dulu yang meriah. Insyaallah. Perhatikan. Sebentar dulu. Baik.